Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan bertemu dalam mempelajari itu pelajaran yang baru. Nah, ini namanya pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau AI. Kita belajarnya secara manual dulu karena adanya keterbatasan dari peralatan yang ada di tempat kita. Jadi kita menggunakan alat-alat seadanya. Nah, pada pertemuan hari ini kita mulai dulu dengan berdoa. Untuk ya fahu qali birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selanjutnya kita semua berdiri untuk menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu Hari Merdeka. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, bela negara kita. Tepuk semangat. Semangat. Silakan duduk kembali. Sudah hadir semua, oke. Nah, pada hari ini kita akan mengenal itu namanya konsep-konsep coding. Supaya layangannya jangan terlalu besar, juga jangan terlalu kecil, memotong bambu. Kemudian di apa lagi nih supaya layangannya seimbang? Supaya ada apa bahasa kita perek, bahasanya menempel kertas, melem kertasnya tadi. Nah, itu adalah membagi dari membuat layang-layang. Ini tugas masalahnya itu membuat layang-layang tadi. Layang. Maka cara untuk membuat layang-layang yang pertama adalah dengan harus dilakukan langkah-langkah ini supaya jadi. Ini langkah yang pertama, langkah yang kedua, kemudian langkah yang ketiga. Di dalam memotong bambu itu ada langkah-langkahnya lagi lah. Yang pertama nih, memotong bambu. Ada langkah-langkahnya lagi. Yang pertama apa dulu? Hendak memotong bambu nih, tulak ke kebun bambu misalnya. Apa yang dibawa? Alatnya dulu yang dibawa, yaitu membawa alatnya yaitu alat potong, parang, kemudian terakhir baru dipotong. Nah, jadi untuk potong bambu ini bisa dibagi menjadi beberapa langkah-langkah. Membawa parang atau golok, kemudian mencari bambunya,
Kalau sudah dapat lalu dipotong. Itu sudah, masalah potong bambu sudah selesai. Kemudian langkah yang terakhir, menempel. Untuk menempel, langkah yang pertama apa? Untuk menempel kertas, dilem dulu. Potong kertas dulu. Lakukan di alam nyata. Contoh yang dilakukan di alam nyata. Sedangkan di program komputer itu juga bekerjanya sama dengan ini. Dengan ini kita bikin perintah-perintah ini. Di komputer atau di game yang rancak kita mainkan tuh. Ada aplikasi di HP pian-pian tuh. Itu kita pencet ini itu memasukkan perintah namanya. Kita pencet tombolnya. Nah, itu namanya memasukkan perintah. Ini yang pertama, parang dan golok. Itu perintahnya dibawa. Ini perintahnya dibawa. Apa yang dibawa? Parang dan golok. Kemudian kita pencet lagi, set, berjalan. Berjalan. Berjalan ke kebun bambu. Nah, dua kali perintah sudah yang kita pencet di HP tadi. Pergi berjalan ke kebun. Kemudian sudah mencari, dipencet lagi tombolnya. Set. Dia dipotong. Potong bambu. Nah, sama dengan langkah-langkah ini itu juga yang terjadi apabila kita memainkan satu aplikasi di laptop atau di HP. Jadi apa yang kita pencet itu yang keluar. Jadi pada hari ini kita belajar bagaimana kita memasukkan suatu perintah di dalam kertas sehingga menjadi sesuatu yang kita inginkan. Tombol di laptop atau di aplikasi tadi, maka nempel kertas jadinya. Nah, kemudian kalau sudah ditempel, masuk lagi perintah, dipencet lagi tombolnya, digunting ya, pencet tombol gunting. Maka dia akan gunting. Nah, jadi apa yang kita lakukan sering kita lakukan sehari-hari, bikin layang-layang misalnya, atau bikin apapun, itu ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh sistem komputer, itu namanya melakukan coding tadi, kerja, itu harus dilakukan. Ini kita belajar membuat perintah-perintah yang sebenarnya adalah bahasa program di komputer. Cuma kita mengambil contoh membuat layang-layang tadi. Bagaimana, bisa dipahami atau makin bingung? Cara kerja komputer yang kita pelajari, cara kerja komputer melaksanakan perintah yang kita lakukan. Kita sekarang mudah saja melakukan perintah kerjaan kepada komputer, yaitu dengan menyentuh layar sudah berjalan sendiri. Padahal di balik itu semua ada program yang diinput oleh programmer yang mendesain game atau aplikasi itu. Jadi kita belajar bagaimana sistem komputer itu berpikir atau berjalan. Jadi kita mempelajari komputer melaksanakan perintah-perintah yang kita kerjakan, kita pencet-pencet di HP itu yang keluar. Nah, sekarang sudah ada 3 kelompok. Ini ada masalah, yaitu masalah pesta ulang tahun. Nah, ini Bapak bagi dulu. Nah,
Itu kita akan memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil kayak ini tadi. Ini kan bikin layang-layang. Jadi dibikin menjadi bagian kecil-kecil, yaitu langkah pertama potong bambu, menimbang, kemudian menempel. Nah, ini masalahnya adalah pesta ulang tahun. Ini yang ininya pesta ulang tahun. Pesta ulang tahun. Nah, untuk pesta ulang tahun, ibaratkan kalian semua ini, satu kelompok ini adalah penyelenggaranya, panitianya. Nah, jadi panitia. Jadi apa-apa yang harus dipersiapkan untuk supaya pesta ulang tahunnya berjalan meriah, berjalan lancar dan berkesan bagi yang ulang tahun dan bagi para undangan. Nah, yang pertama yaitu ini bahasanya brainstorming. Coba dipikirkan apa-apa saja yang kiranya diperlukan untuk sebuah pesta ulang tahun tersebut berjalan lancar. Bisa ditulis sebanyak-banyaknya. Ini contohnya, maulah kuenya, maulah undangannya, mengatur tempat duduk, kemudian musiknya atau hiburannya, kemudian ada berikan hadiah, memasang riasan-riasan balon, kemudian ada MC-nya atau mengundang badut sulap. Nah, terserah, silakan ditulis dulu sebanyak-banyaknya. Ini ada di langkah yang pertama. Coba masing-masing berikan idenya apa kegiatan yang untuk ulang tahun tersebut berjalan dengan lancar. Orang itu bilanya masalah kue, masalah makan minuman ada di makanan. Kalau pertunjukan misalnya susunan acaranya, nah yang kegiatan yang dilakukan itu ada di kategori kegiatan. Tulis di misalnya ditulis itu ada sulap, tulis di kegiatan, berarti masuknya di kegiatan. Koma tulis di sebelah yang kosong. Membuat undangan, undangannya masuknya di orang. Nah, di sini ditulis sini undangan dan seterusnya. Hiasan masuknya di dekorasi. Ya, tulis hiasan dinding. Misalnya apa hiasannya? Badut. Badut masuk apa? Nah, masuk di pertunjukan. Kalau badut itu di pertunjukan, nih di kegiatan. Kegiatannya kena ada badut misalnya di situ pian tulis. Yang di sininya badut, sulap adalah ditulis sulap lah. Nah, kalau ada ditulis, bilangnya ada usah. Nah, mana? Tempat. Ada demo lah kalau lagi tempat. Bagaimana ditulis ini tempatnya? Ya, di mana hendak tempatnya? Tulis tempatnya di sekolah, di rumah, atau di rumah tetangga. Asal jangan berarti kegiatan. Ada mungkin gak ada? Kan pilih satu-satu nih. Misalnya nih kostum itu masuk di dekorasi, pasti ada. Kemudian apa nih? Pantai, nah masuk di tempat duduknya. Atau susunan tempat duduknya kayak apa? Misalnya hendak bentuknya bentuk melingkar atau dekorasi masuknya. Di halaman selanjutnya yaitu kita akan mendiskusikan tadi yang kegiatan kita lakukan tadi itu adalah kegiatan mengelompokkan. Itu dari suatu masalah yang besar, berarti ini pesta ulang tahun ini masalahnya besar, banyak yang dikerjakan. Kemudian supaya menjadi lebih mudah,
dibagi menjadi kategori-kategori. Itu ada beberapa kategori. Yang pertama tadi kategori tempatnya. Nah, tempatnya bagaimana? Atau di mana? Kemudian orangnya, siapa-siapa saja perlu memecah tugas-tugas. Tadi banyak tadi digabung, pemberitaan kalau jadi satu. Kemudian dipecah menjadi bagian-bagian kecil, kategori-kategori tadi. Kenapa jadi seperti itu? Cara suatu pemikiran yang dilakukan oleh komputer. Nah, begitu juga dengan melakukan persiapan pesta ulang tahun tadi. Kalau yang kada dilaksanakan, maulah timbul ada badut yang datang, kada ada yang mengundangkan, atau timbul ada kue datang sendirinya. Ada mungkin, pasti memerlukan langkah-langkah persiapan. Nah, begitu juga dengan cara kerjanya komputer. Komputer ini adalah suatu kecerdasan buatan yang sangat berguna bagi ini berjalan hanya sesuai dengan apa yang kita perintahkan, apa yang kita pencet, itu yang keluar. Kadang mungkin dia punya inisiatif sendiri. Misalnya dipencet tombol kue, nah, tombol kue, timbul keluar badut. Nah, tidak mungkin itu komputer melakukan seperti itu. Kesimpulan, dekomposisi membantu kita menyusun langkah-langkah yang teratur dalam menyelesaikan masalah, seperti sebuah komputer menyelesaikan tugas yang kompleks. Ya, itu kesimpulan yang dapat kita ambilkan dari tadi kita belajar bagaimana menyusun suatu pesta ulang tahun agar dapat berjalan dengan lancar dan dengan baik. Nah, di dalam kita berkehidupan ini banyak kita menemukan masalah-masalah, tidak hanya pesta ulang tahun. Ada juga masalah misalnya mengerjakan PR. PR apa misalnya? PR fisika atau PR IPA. Nah, langkah yang pertama apa dulu? Untuk mengerjakan membaca soalnya. Kemudian setelah dibaca soalnya apa lagi? Kalau sudah dibaca, dipahami, apa yang dipahami? Sudah paham dengan soalnya, kemudian paham dengan cara mengerjakannya. Ini di soal ini disuruh apa nih? Misalnya disuruhnya IPA tadi disuruh dikerjakan atau mencari cara untuk mengerjakannya bagaimana, memikirkan dulu caranya bagaimana mengerjakannya agar bisa selesai dan memeriksa kembali apa yang dikerjakan tadi sudah sesuaikah dengan soal atau salah mengerjakannya kah. Nah, kemudian ada lagi banyak sebenarnya permasalahan yang bisa digunakan dengan penyelesaian secara dekomposisi ini tadi. Ada lagi misalnya si Rashid hendak mempersiapkan untuk berangkat ke sekolah misalnya. Nah, apa yang dipersiapkan Rashid? Menyiapkan buku pelajaran. Ya. Kemudian apalagi langkah selanjutnya? Memakai pakaian atau baju. Kemudian timbah pakai baju kan. Kemudian berangkat. Yang dilakukan Alia itu lebih rinci lagi. Maka kalau misalnya dalam bahasa komputer itu akan mudah dilaksanakan oleh bahasa komputer karena bahasa yang dilakukan Alia tadi sangat rinci. Habis ini, habis ini. Sesuai langkah-langkahnya. Nah, sampai semuanya terpasang
Kalau yang si Rasid tadi kan masih bagian besar kayak pesta ulang tahun tadi masih bagian yang besar. Kalau Alia melakukan perintah pemrograman atau dekomposisi itu dengan langkah-langkah yang lebih rinci lagi. Nah, jadi dekomposisi tadi kita ulangi lagi itu dapat membantu kita menyusun langkah-langkah yang teratur dalam menyelesaikan problem atau permasalahan seperti halnya sebuah program komputer. Cukupan untuk pelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.